Yes. Batuk-batuk dulu ya. Halo guys, selamat sore. Kalau di Sorong menjelang malam. Sampai kita bertemu lagi. Kita bertemu kembali. Baru mulai kok sampai ketemu. Ya, oke guys. Jadi teman-teman semuanya, hari ini sore ini di pukul jam 5.17 dari Sorong, Papua Barat, saya live lagi. Tentu ada hal yang baik atau yang bagus untuk teman-teman dapatkan hari ini. Sambil menunggu teman-teman muncul atau bergabung, seperti biasa saya sapa teman-teman selamat sore, dan perkenalkan saya Baktiar Simanjuntak dari Sorong, Papua Barat. Hari ini live Facebook. Ya, selamat bergabung untuk yang menyaksikan. Saya harapkan nantinya tentu ada masukan atau komentar atau respon, atau mungkin kita berinteraksi, karena sesuatu yang saya sampaikan ini sangat penting untuk kita yang senang bersosial media. Nah, sosial media tentunya ya kebanyakan itu melalui Facebook. Jadi saya topiknya itu khususnya itu dalam hal setup your social media. Artinya gimana sih setup? Jadi bagaimana setting kita di dalam bersosial media. Tentu ada hal-hal yang perlu kita tahu, dan mungkin ini tidak pernah kita pikirin karena kita hanya memakai fasilitas yang ada di sosial media, sehingga kita terkadang terlupakan hal-hal yang mungkin menjadi aturan main di dalam media sosial itu. Nah, mungkin teman-teman paling banyak itu lewat Facebook ya. Seperti saya memang paling aktif di Facebook. Kalau Instagram itu ya ada sih, tapi kalau dilihat sering dalam aktivitas itu saya sering hanya di Facebook. Di Instagram itu kalau ada sesuatu ya saya share di Instagram. Ya, baik, untuk saat ini saya mau berbagi. Tadi topiknya itu setup your social media. Ya, jadi selesai kerja di kantor ini, saya coba live, menyempatkan waktu kurang lebih 20-30 menit, dan harapan saya informasi atau ilmu yang saya share ini mungkin ada kena kepada teman-teman ya. Saya lanjutkan setting up your social media. Yang pertama, mari kita lihat yang pertama apa yang penting kalau kita bersosial media. Tentu ada mungkin tujuannya, apakah mau bersosialisasi cari teman, atau mungkin happy, melepaskan artinya happy saja, atau mungkin ada tujuannya di dalam berbisnis. Nah, tentu apalagi di dalam berbisnis ya memang harus kita betul dengan rule-nya di dalam bermedia sosial itu seperti apa. Jadi walaupun teman-teman mungkin saya bukan pebisnis, nggak apa-apa sih, tetapi lambat laun mungkin suatu ketika
teman-teman mungkin akan mengarah ke situ. Kenapa? Karena ternyata saat ini lewat media sosial itu ternyata banyak menggunakan di dalam hal mencari duit. Apa itu bisnis online, apa itu bisnis networking marketing, apakah itu ya yang lainnya lah ya. Oh ya, saya sapa dulu. Nah, ini saudara saya, nantulan saya Berti Tampu Bolon. Terima kasih, mari. Apalagi Bu Berti ini senang sekali di dalam bermedia sosial. Nah, ini ilmunya. Nah, penasaran ya? Udah mau cepat-cepat ya. Oke. Ada satu hal penting di dalam bermedia sosial. Apapun tujuan kita, tetapi kalau kita mungkin ada tujuan di dalam hal berbisnis, nah salah satu hal penting yaitu ada apa? Pertama sekali adalah profil. Nah, ya ini banyak ya ada saudara teman Alpen. Ya, profil ini tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu yaitu dalam hal first impression, bahasa Inggris ya. First impression artinya itu ya kesan pertama gitu. Jadi ternyata di dalam profil itu kesan pertama yang menentukan kita, siapa kita. Nah, berarti bagaimana caranya di profil itu? Nah, di profil itu tentu kita biar bisa dikenal oleh orang banyak, atau bisa mereka langsung ya terasa akrab, dan artinya tidak ada rasa curiga atau gimana, ya tentu kita harus menunjukkan profil kita yang jelas, terang, dan bila ya memungkinkan sedetail mungkin, tetapi ya sejauh tidak merugikan ya, namanya juga bersosialisasi. Ya, saya sapa dulu saudara saya JC Line Lentibus Torus. Ya, selamat bergabung. Ya, Horas juga. Horas sukses selalu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi di dalam profil itu satu hal penting yaitu adalah foto. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa lihat di profil saya itu ya, saya memberikan foto itu jelas ya, yang menarik dengan smile sehingga orang senang gitu. Ya, kita hanya selfie gitu, senyum ya kan, sehingga orang senang, oh ini orangnya ya gitu. Jadi nggak kita tunjukkan seperti foto-foto yang hanya pemandangan lah, mungkin laptop lah, atau mungkin binatang kesayangan kita, kucing, dog, horse, atau yang lainnya. Nah, orang jadinya nggak srek gitu, ini mau berteman tapi yang mana nih orangnya. Nah, ini yang pertama, foto. Jadi foto itu harus jelas, terang, dan artinya bila penting foto kita yang setengah badan gitu ya, nggak usah full lah. Kalau full nanti kelihatannya wajahnya kecil banget gitu, apalagi kalau difoto dengan jauh gitu ya. Oke, yang menarik lah, jadi kita smile gitu ya, smile. Nah, jadi orang senang gitu. Terus yang kedua itu tentu ada namanya bio. Di bio itu kan berarti sesuatu informasi yang kita bisa sampaikan, seperti mungkin kalau kita senangnya apa gitu. Contohnya, oh senangnya enjoy di ini gitu ya, atau mungkin memberikan sesuatu ilmu, cara membuat kue apa gitu, sehingga orang tahu gitu, oh orang ini senang bikin kue. Atau orang dia mungkin bisnis, dia mau memberikan peluang kepada orang lain, contohnya nih memberikan solusi kepada ibu-ibu yang pingin extra income atau sumber income di dalam keluarganya, atau mungkin untuk orang-orang muda mau jadi bisnismen yang artinya untuk mempersiapkan masa depannya dengan ekstra, sehingga dia butuh karena orang-orang milenial sekarang itu kan maunya jarang, udah kebanyakan orang jarang itu seperti kita dulu jadi karyawan, atau mereka justru mau yang fleksibel, bebas waktu, dan income-nya bisa lebih ekstra gitu, lebih cepat gitu.
Nah, itu namanya berarti businessman ya. Ya, saya ada kasih contoh apa istilah di dalam sosial media. Ada dua, namanya konten dengan komen gitu. Nah, di sini juga kita mungkin bisa memahami apa perbedaan konten dengan komen gitu. Nah, seperti saya temukan di School Online by LP, ternyata itu selama ini kan kita cuma posting-posting, kita nggak tahu nih ini bentuknya seperti apa. Nah, jadi konten itu kita memberikan sesuatu dengan artinya ada wawasan kita ulas. Contohnya kita gambar motivasi gitu ya. Baru di situ kita jelaskan. Di dalam konten itu kita jelaskan itu. Jadi wawasan kita itu kita bagi kepada orang lain. Itu dalam konten namanya. Nah, terus kalau komen itu apa? Nah, mungkin teman-teman sering komen-komen sama orang, contohnya komen selamat pagi, apa kabar. Nah, itu menunjukkan itu bahasa kita. Jadi orang tahu nih, dari komen kita itu kita bisa tahu, oh bahasanya artinya baik, orangnya ini ya, senang deh berteman, terus happy gitu. Jadi kita ketahui kan gitu kalau judes apa enggak gitu kan. Nah, nah, jadi udah tahu nih kan. Jadi ternyata di sosial media itu ada konten dan ada komen. Nah, oke, kita lanjut. Ya, masih menunggu yang lainnya, silakan. Yang masih stay silakan, mungkin ada masukan atau gimana, mungkin ada pengalaman, silakan untuk kita berbagi. Nanti juga ya itu untuk kebaikan kita semua. Nah, sekarang saya berikan suatu, mungkin ada pertanyaan gini, kenapa harus begitu? Nah, why gitu, why gitu. Nah, ternyata ada dua hal. Nah, dua hal juga itu namanya clarity. Nah, clarity itu berarti bagaimana orang dengan melihat profil kita, foto kita, bio kita, orang tergerak itu untuk berteman. Oh, ini senang nih orang ini. Oh, ini saya suka berteman nih. Saya pingin deh berteman. Nah, jadi ada unsur clarity-nya, artinya bagaimana orang tertarik untuk berteman dengan kita. Terus kedua, dari komen kita, dari gaya bahasa kita yang baik dan mudah dipahami, sehingga orang tidak terlalu bingung ya. Ini artinya ada orang membuat komen itu ke barat-baratan gitu. Padahal ya kita orang Indonesia ya simpel aja sih. Ya kita buat aja ya apa kabar, bagaimana, sehat-sehat ya. Nah, tapi ada juga yang artinya mungkin dia pintar bahasa Inggris atau memang gayanya, nah, sehingga orang nggak ngerti itu komennya itu arahnya kemana gitu. Nah, terus yang ketiga ya respon kita itu harus menyenangkan. Nah, jadi respon kita artinya support atau komen kita itu terhadap ya apa yang ditampilin di Facebooknya dia, kita itu menyenangkan. Nah, terus kita memberikan suatu manfaat. Nah, artinya manfaat tidak menjatuhkan gitu ya. Nah, di situ. Jadi kalau kita kadang-kadang itu nggak senang dengan kontennya atau orangnya, di sosial media itu nggak baik kita menunjukkan ketidaksenangan kita, tapi mau tidak mau ya kita harus bersosialisasi dengan baik dengan memberikan manfaat. Kenapa? Karena efeknya kepada penggunaan Facebook itu. Nah, terus yang kedua itu ada namanya unsur curiosity. Nah, agak bahasa Inggris ya, tapi ya simpelnya itu maksudnya membuat orang pingin tahu kita ini siapa, terus dia suka berinteraksi. Nah, itu biasa ya, artinya beda dengan orang yang sudah langsung, contohnya kalau dia sering artinya marketing, dia selalu posting produknya, program nah, itu udah orang tahu gitu, itu gaya lama gitu. Tapi
kalau untuk kita sekarang artinya bagaimana kita, yang penting komunikasi atau hubungan interaksi kita antara kita dengan dia itu baik, nyaman gitu. Masalah untuk selling atau apa itu untuk unsur kedua gitu. Itu berikutnya, itu privasi gitu, privasi. Jadi kita nggak sama ratakan. Nah, yang pertama tadi ya, untuk teman-teman saya yang sering bersosial media, ingat artinya penting. Jika mau teman banyak, profil Anda perbaiki gitu. Buatlah yang menarik, tunjukkan wajah. Jangan rame-rame ya. Kalau rame-rame nanti orang sulit membedakan mana ini. Contoh seperti saya, mana ini si Baktiar ini. Kalau saya foto rame-rame gitu ya. Tapi justru kalau saya foto sendiri udah jelas gitu. Nah, sambil saya lihat panduannya sehingga lebih perspektif, terarah, sehingga teman-teman itu dapat mengambil hikmahnya. Oh, ternyata bersosial media itu pertama itu profil harus jelas, bio-nya itu juga bila penting kita buat sesuatu pesan yang bermanfaat, ya data kita ya apa adanya, sehingga kita jujur gitu, jujur ya, muda kah tua kah itu bukan itu tujuannya, kita kan mau berteman. Nah gitu. Jadi profil ini sebenarnya tujuannya apa? Membangun first investment, artinya membangun suatu, artinya daya tarik atau kesan pertama kepada orang lain. Nah itu biasa ya, contohnya seperti kalau kita orang muda dulu, wah pandangan pertama katanya, itu nggak bisa dilupain gitu ya. Pandangan pertama, wah apalagi waktu pacaran dulu, nah itu sangat menentukan. Kalau pandangan pertama saja sudah nggak srek gitu, gimana dia bermakeup atau apa gitu tetap aja, karena itu langsung plek di hati gitu. Ya guys, betul nggak? Iya, jadi saya ulangi lagi, profil Anda itu, profil teman-teman itu ya usahakan foto sendiri yang jelas. Covernya yang di belakang kita itu yang bulat, itu namanya billboard ya. Silakan artinya dibuat sesuatu yang menarik atau gimana, kita siapa, terus nama kita juga ya jelas lah, nggak usah kita malu gitu ya. Ya makasih entulang, betul. Nah, berarti bilang betul. Nah jadi ya memang kita yang bersosial media itu harus artinya ya open aja, nama asli dan jelas. Seperti saya Baktiar Simanjuntak, memang kadang ada yang sama gitu, tapi ya dengan apa itu bio dan lain sebagainya pasti beda gitu ya. Jadi kita harus dengan kita jujur, ikhlas, hati yang baik. Nah tujuan kita bersosial media itu bisa artinya happy lah, happy, enjoy gitu. Jadi tidak unsur mau jualan atau apa itu unsur nantilah. Kalau itu tergantung, kalau sudah cocok ya itu japri, bisa japri. Jadi kita nggak mengkotorin secara beranda gitu, secara umum. Mana tahu teman-teman yang lain nggak suka. Nah makanya pengalaman ya, khusus teman-teman saya sebagai network marketing ya, bisa kita lihat respon dari orang-orang yang tentang produk-produk yang kita posting itu ya mungkin hanya 1-2 orang, tapi lebih banyak orang tidak senang. Nah mari kita rubah, sehingga yang penting sekarang itu adalah bagaimana teman kita semakin banyak, berarti potensi untuk dalam hal pengembangan atau bisnis atau apapun ya, itu bisa berjalan yang baik. Nah jadi bio itu juga kalau kita membuat sesuatu seperti janji atau solusi ya saya sapa dulu Roy Banjarnahor. Oke, selamat bergabung, selamat menonton Roy. Ini orang muda nih Roy ini, apalagi orang muda yang senang sosial media. Nah ini kadang-kadang takut-takut tunjukin kegantengannya, jadi harus tunjukin gitu. Kalau memang ganteng gitu. Jangan takut karena udah punya pacar takut diambil orang lagi, enggak. Kita bersosial media biar dikenal, sehingga orang itu ya nyaman lah gitu ya. Nah yang berikut saya katakan itu ada namanya apa risiko. Mungkin teman-teman pernah alami ya.
ternyata Facebook ini kita diawasin loh. Ada yang ngawasin gitu. Siapa? Pemiliknya. Pemilik Facebook ini mengawasi aktivitas kita itu. Bagaimana kita membuat konten, bagaimana kita komen-komen, bagaimana kita bahasa kita, baik apa enggak, bagaimana kita merespon orang, baik apa enggak. Nah ini kita awasin loh. Makanya jangan salah, teman-teman yang lainnya minta up ya. Ternyata itu salah satu mungkin yang tidak dia sengaja, mungkin dia lakukan hal-hal itu. Nah, saya kasih bocoran dikit ya. Nah, ternyata satu tentang komen ya. Tentang komen, like, love atau respon gitu. Kita nggak bisa ya, saya ini sapa dulu ya, sabar ya. Saya sapa dulu saudara saya Weston Bakara. Ya, ini juga senang dia bersosialisasi berFacebook gitu ya. Nah, jadi teman-teman saya ulangi lagi, kalau kita pelaku Facebook, mari kita perbaiki profil kita, wajah foto kita, sehingga bisa dikenal orang dengan cepat dan nyaman. Terus yang kedua, nama kita, sehingga kita nggak tanya-tanya ini siapa gitu ya. Nah, terus tadi saya kembali lagi ya, kita diawasin oleh bagian Facebook. Nah, jadi kalau kita mengkomen, contoh ya, kita lihat orang serentak gitu, kita langsung cuma komen lop gitu, tanpa kita baca itu informasi, kita belum nikmati pesan dia atau kontennya dia, itu kita hanya langsung like lop. Nah ternyata pihak Facebook memperhatikan, ini orang menganggap Facebook ini main-main. Nah, itu suatu saat kita bisa kena penjara Facebook. Wah, ternyata ada penjara Facebook ya. Nah, pernah dengar nggak? Nah, ini juga saya baru tahu nih. Ternyata penjara Facebook itu kita bisa melihat seperti penjara lah, literalis gitu ya. Kita bisa melihat orang lain, tapi kita nggak bisa keluar. Kita nggak bisa untuk memberikan komen, nggak bisa memberikan konten, nggak bisa. Cuma melihat doang gitu. Nah ini efeknya. Salah satunya adalah penjara Facebook. Nah, udah tahu nih ya. Oh ternyata penjara Facebook ada nih. Oke. Nah yang kedua, bagi teman-teman saya yang artinya ingin orang-orang yang pengen bagaimana memfasilitasi Facebook itu sebagai sarana usaha, berarti tentu semakin banyak teman atau orang yang maka semakin potensi untuk dalam hal menjalankan usahanya. Ada pertanyaan gini, oh Pak Badar, kalau saya punya teman gitu, pertemanan saya itu ada 5.000 orang. Nah, contoh seperti saya ini sekarang ya, saya punya pertemanan itu ada kurang lebih 1.000 gitu ya. Nah, apakah saya live ini sekarang itu semua 1.000 orang itu melihat? Nah, ternyata tidak. Nah, contoh kalau 5.000 orang temannya, di waktu dia posting sesuatu atau live atau apa gitu, tidak semua yang 5.000 orang itu otomatis pihak Facebook memberikan kepada mereka. Loh, kok bisa? Kan sudah berteman, tapi kok nggak mereka lihat? Nah, pihak Facebook itu dia buat artinya percobaan itu antara 3-7%. Pertama, dia kasih dulu alokasinya 3%. 3% dari kalau 5.000, kalau saya 1.000 ya, 1.000 3% berarti itu 3 orang. Nah, berarti iya benar ya. 1.000 10%-nya 100, berarti 3%-nya ya kurang lebih 10 berapa ya? 3% dari 100, 10% dari 1.000. Berarti kurang lebih 10-an gitu ya. Nah, anggaplah seperti itu. Saya hitung-hitungnya agak lupa ingat gitu ya. Nah, tetapi kalau komen dan interaksi atau orang yang melihat atau orang yang merespon itu semakin banyak, maka dari 3% akan naik jadi 4, ditambah lagi gitu. Nah, jadi
setelah dia lihat aktivitasnya selama ini, semakin banyak orang yang respon, harus semakin banyak orang yang komen, semakin banyak orang yang mengikuti, maka tingkat algoritma jumlah yang akan di-share oleh pihak Facebook itu akan bertambah. Nah seperti itu. Jadi kalau teman-teman untuk di dalam hal bertemanan, nah sering-seringlah artinya berkomunikasi, memberikan respon yang baik, positif kepada orang lain, sehingga algoritma atau tingkat jumlah dalam hal jangkauan daripada konten Anda atau live Anda itu bertambah. Jadi itu namanya cara meningkatkan algoritma. Nah yang kedua itu saya mau beritahu mana yang paling artinya ada tingkat algoritma ya, artinya jumlah yang akses Facebook itu ternyata ada tingkatannya, yaitu di sini ada 4. Nah 4 mana yang lebih tinggi, jangkauannya lebih luas, mana yang lebih rendah. Nah yang pertama itu ternyata live. Nah jadi saat ini saya live itu lebih banyak algoritma jumlah yang di-share oleh Facebook. Nah terus yang kedua story. Nah jadi lebih kecil gitu. Jadi nomor 1 live yang tertinggi, kemudian story itu umumnya itu hanya dilihat oleh teman kita, tetapi ada yang jumlah tadi itu. Nah 3-7% untuk cobaan pertama. Nanti dilihat responnya, komen-komennya lebih banyak enggak, maka dia akan naik. Nah yang ketiga itu status. Jadi status kita itu nomor 3, lebih sedikit lagi. Nah yang lebih kecil lagi itu adalah itu share foto atau video. Jadi ternyata jumlah orang yang melihat share foto atau video itu lebih sedikit bila dibandingkan dengan yang live seperti ini ya. Nah mungkin teman-teman sering memberikan posting kontes. Nah saya kasih tipsnya bagaimana orang artinya biar lebih senang dengan konten itu. Yaitu tipsnya itu yang pertama itu apa? Kita buatkan topik atau tujuan dari konten itu. Seperti tadi saya buat itu konten live saya ini, saya buat topiknya itu adalah setting up your social media. Tujuannya saya buat di situ tadi agar setiap pengguna sosial media memahami algoritma atau pola yang diterapkan dan aturan yang diterapkan oleh pihak Facebook. Nah seperti itu. Jadi yang pertama itu kita tentukan topik, tujuan posting. Jadi judulnya ada gitu. Nah mungkin teman-teman selama ini cuma ambil seperti motivasi, sudah posting aja. Padahal itu kurang maksimal dalam hal artinya untuk share-nya kepada orang lain. Nah terus yang kedua itu kita buat itu sesuatu memberikan value, arti nilai, manfaat. Apa manfaat daripada konten itu? Nah, buatkan di wawasan itu, artinya di ketikan kita itu. Dan itu kita lakukan konsisten. Nah ini konsisten ini tentu proses, karena konsisten berarti rutin gitu ya. Ini namanya orang mau bikin konsisten itu ada prosesnya, mencoba terus diulang lagi. Nah sehingga lama-lama menjadi habit, kebiasaan. Nah, sehingga itu jadi dia konsisten gitu. Seperti kita karena sudah konsisten itu makan pagi, siang, sore, pagi, siang, malam ya. Sore enggak ya. Pagi, siang, malam. Nah, bayangin kalau kita kadang nggak makan sekali atau 2 kali, pasti itu rasanya ada yang kurang gitu ya. Nah itu kita konsisten. Nah itu jadi kalau dalam konten juga kita bisa upload ya, seperti itu bisa jangkauannya lebih besar gitu ya. Sedikit lagi. Nah sekarang pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan dan harus kita pahami sehingga kita bisa di dalam sosial media itu lebih efektif, eksis dan menguntungkan gitu. Apalagi kalau dia pebisnis.
seperti saya gitu ya, network marketing gitu yang menggunakan fasilitas jaringan gitu, baik online baik offline, pengembangan usaha. Nah, ini mutlak kita harus tahu gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih rangkumannya yang tadi yang set up your social media ini. Nah, apa yang harus kita lakukan dan pelajari agar kita bisa paham dalam memberi komentar gitu. Jadi kadang-kadang kita bingung nih mau respon, mau kasih komennya bahasa yang baik apa ya. Nah, yang pertama itu adalah jadi saya ulang lagi bahwa komen itu adalah bahasa kita. Dari kita komen orang tahu gini, kita ini seperti siapa gitu. Apa yang kita uraikan dari pikiran kita lewat komen. Nah, kalau konten itu adalah wawasan kita. Nah, jadi dari konten itu orang tahu nih, dia paham nggak yang tentang konten yang dia tampilkan itu. Wawasannya dia itu sampai nggak, kena nggak kepada orang yang membacanya. Nah, kalau kena bermanfaat berarti itu konten bagus, wawasannya bagus gitu. Nah, saya kasih cara bagaimana kita agar kita lebih ahli atau lebih tahu lah ya, lebih paham. Yang pertama, kita belajar namanya communication skill. Ya, seperti sekarang ini ya lagi belajar bagaimana biar lebih enjoy ya. Jadi kita communication skill dengan bahasa-bahasa yang baik, artinya yang bermanfaat dan memberikan value, nilai manfaat kepada orang lain. Nah, yang kedua, people skill. Nah, satu keahlian itu di dalam bersosialisasi. Nah, itu bisa kita lihat itu materi-materinya dari Google ya. Semuanya ada banyak lah ya. Nah, di Google. Yang ketiga, kita aktif berkomunikasi, prospecting istilahnya kalau dalam istilah bisnisnya, prospecting artinya cari kenalan baru, cari teman. Nah, ini kita bisa meningkatkan bagaimana dalam hal kita bersosialisasi. Nah, itu satu lagi kita konsisten. Nah, ini memang suatu proses bagaimana orang bisa lebih prof gitu ya, lebih profesional, lebih ahli. Dia perlu konsisten. Jadi yang terakhir itu kita building conversation. Nah, membangun komunikasi dengan orang-orang gitu ya. Nah, ini tipsnya. Saya ulang lagi, pertama communication skill, people skill, aktif, prospektif, dan juga konsisten, dan membangun building conversation atau membangun hubungan komunikasi. Nah, jadi teman-teman sudah mendapatkan suatu wawasan baru, artinya suatu informasi di dalam bermedia sosial. Saya ulang lagi, saya kasih intisarinya, bagaimana kita agar tidak berdampak kepada ya. Nah, itu aja. Nggak tahu. Ya ada dong mak. Nah, sorry ya, ada tamu gitu kan. Ya. Ya apa adanya lah. Atau mungkin di Kostor Saripudi, Konsistori. Di gudang itu biasanya. Oke, kita kembali ke topik intisari ya. Intisari daripada setting up your social media. Yang pertama sekali, agar tidak kena dampak, artinya hukuman, istilahnya parah risikonya hukuman penjara Facebook, agar terhindar dari situ. Dan yang kedua, agar pihak pemilik Facebook melihat kita adalah seseorang yang memang tidak menyalahgunakan Facebook itu salah satunya. Yang pertama itu adalah kita harus membuat profil kita yang jelas, gambar kita, foto kita sendiri, nama kita. Nah, setidaknya itu yang pertama. Nah, kalau memang mau bikin di bio itu pesan atau bermanfaat ke orang lain, ya itu lebih bagus lagi.
Apalagi kalau pelaku bisnis, ya itu mutlak harus ada apa misi, apa tugas, apa yang diharapkan lewat Facebook itu atau media sosial itu. Orang bisa mencari duit gitu ya, menambah extra income. Seperti yang saya lakukan sekarang ini, ya ini juga belajar untuk dalam hal bersosial media gitu. Nah, terus cara kita memberikan komen-komen, ingat jangan sembarangan lihat love, berikan waktu gitu. Nah, waktunya antara dari, artinya gini, kita ketahuan loh, kita ketahuan dari pemilik Facebook itu, dia bisa lihat waktunya gitu. Loh ini kok dalam satu sekian detik sudah bisa love gitu ya, atau like gitu. Jadi dia anggap ini main-main nih orang ini gitu. Nah itu kita akan kena, bisa-bisa itu jadi kena monitoring atau dampaknya kepada seperti tadi penjara Facebook itu ya. Jadi kita belajar mengkomen, baca baik-baik pesannya. Kalau memang kita suka, senang, ya kasih respon yang mendukung, atau mungkin kita bisa bertanya, atau adalah apalah gitu ya. Ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu peluang, ya kita harus memberikan contoh di bio itu yang realistis gitu. Tidak wah, enggak, yang enggak mungkin gitu ya. Contoh gitu ya. Oh, mari berbisnis dengan saya, Anda akan menjadi miliuner gitu ya. Penghasilan Anda 1 miliar per bulan. Nah, itu enggak masuk akal gitu ya. Tapi kalau umpamanya dibilang untuk mendapatkan extra income, membantu keluarga dengan tambahan income 3 juta per bulan, nah itu mungkin masih layak gitu ya. Orang masih menganggap wah ini bagus juga nih. Nah gitu. Jadi foto kita jelas dengan sendiri, covernya, nama kita, bio kita itu tadi. Nah terus cara kita mengkomen, cara kita membuat konten-konten, nah itu ada jaraknya. Jadi kalau mau konten Anda lebih maksimal algoritmanya atau jumlah orang melihat, itu bisa itu dari setiap upload atau upload posting atau konten itu buat jarak kurang lebih 3 jam. Jadi jangan sekarang saya upload atau posting motivasi, 1 jam lagi langsung yang lain, setengah jam lagi ganti lagi. Nah itu akan orang yang jumlah yang algoritma orang melihat posting pertama itu akan turun, yang kedua juga akan turun. Nah dampaknya berarti akhirnya sia-sia gitu. Nah apalagi kalau pelaku bisnis di dalam hal menggunakan media online atau media fasilitas sosial media, itu akan terpengaruh. Jadi harapannya, jangkauannya tidak tercapai gitu ya. Tidak terasa kurang lebih hampir 20 menit ya bisa. Dan memang materinya sedikit saja, karena memang intinya itu agar kita semua pelaku artinya pengguna sosial media, kita bisa menggunakannya atau mengetahui bagaimana kita setting sosial media kita, terutama di profil. Nah mungkin teman-teman sering lihat waktu ada orang ajak berteman, ya giliran kita lihat profilnya, nggak jelas, ada gambar apalah gitu ya, kita nggak tahu nih. Apalagi sekarang ini ada ya gambar yang nggak baik atau gimana. Nah sehingga kita mau berteman dengan dia ya pasti tanda tanya gitu. Nah, tapi kalau kita ingin dikenal orang banyak, biar cepat, itu namanya first impression ya, agak susah. First impression, kesan pertama orang kepada kita. Buatlah foto Anda yang smile ya sebaik mungkin, tapi jangan bohong. Artinya gini loh, seperti saya nih, saya buat gambar saya waktu umur 20 tahun atau 25 tahun. Wah tentu ya ganteng banget. Jadi ya realitas saja yang sekarang gitu. Jangan sampai kaget ya, di foto Facebooknya ganteng banget, giliran udah ketemu udah tua banget gitu. Apalagi cari jodoh, wah ini bahaya. Ya guys ya.
teman-teman ya. Jadi ternyata profil itu sangat penting di dalam kita men-setting sosial media kita. Nama kita ya nggak usah takut lah, apa yang mau dikhawatirkan. Namanya juga kita bermedia sosial, baik Facebook, Instagram, ya tujuan awalnya itu cari teman gitu. Cari teman, nah sehingga kita bisa bertemu dengan kenalan-kenalan kita lama, masa kecil, masa sekolah, apa. Karena apa? Karena data kita jelas. Oh ini dulu Baktiar ini, teman saya SMP dulu nih. Ada loh, saya ketemu Facebook itu 30 tahun lalu, nggak pernah ketemu setelah 30 tahun lewat Facebook. Karena datanya dia jelas, data saya jelas, ya sehingga dia ada ingin komen, respon, kontak, berinteraksi. Dia tanya, kamu si Baktiar Simanjuntak yang dulu gini. Saya bilang iya. Terus kamu yang dulu gini. Ternyata apa? Teman sepermainan saya waktu masih SMP, apa gitu, SD gitu. Bayangin 30 tahun kemudian ketemu dan janjian ketemu di Jakarta, di Bekasi gitu kan. Jadi senang banget gitu. Ya ternyata itulah ya, manfaat daripada sosial media itu. Apalagi teman-teman mungkin pelaku bisnis seperti saya, mari kita buat sesuatu yang bermanfaat, yang memberikan value atau nilai kepada orang lain. Oke guys, ya kalau ada pertanyaan silakan kita berbagi, atau nanti mungkin teman-teman pingin tahu lebih lanjut atau pingin tanya atau apa, ya kita bisa japri inbox atau apa gitu ya, lewat komen. Nah, itu sangat bagus lah, karena kita manfaatkan media-media sosial ini dengan yang baik. Mungkin seperti itu suatu intisari atau sharing saya tentang setting up your social media, dan juga ya ini suatu pelajaran yang saya dapatkan dari School Online LP dengan Coach Indra Jaya Purba. Teman-teman yang pingin tahu, mungkin anak-anaknya pingin belajar atau teman anda sendiri pingin belajar, lihat saja di YouTube-nya ada, di Facebook juga ada. Nah, itu sangat bagus bagaimana kita bisa menggunakan digital atau sosial media sebagai sarana yang baik, tepat, dan bermanfaat, dan bahkan menguntungkan. Jadi hari ini saya live untuk PR bagian materi 3 nomor 4. Baik, mungkin seperti itu yang bisa saya share. Ya kurang lebihnya saya mohon dimaklumi. Kalaupun ada kata-kata mungkin saya sadari atau enggak, ya mohon maaf. Ya bisa kita saling berbagi, saling mengingatkan, sehingga bisa untuk ke depan bisa lebih baik lagi. Nah berikutnya nanti saya akan tetap live. Rencana sih minggu malam saya akan live lagi dengan topik yang berbeda. Jadi ajak teman-teman saudara untuk menyaksikan. Ya mana tahu memang ilmu itu, informasi itu tepat dengan yang dibutuhkan. Oke, ya salam sehat, semangat walaupun kondisi masih pandemi. Nah kalau teman-teman mengalami kesulitan atau mencari peluang usaha, ya bisa inbox, nanti bisa kita berbagi informasi, sesuatu yang baik, yang mesti berguna. Ya sampai jumpa, good luck, Tuhan memberkati. Dah.